Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4761. Lilian Yates berkata dengan marah. Aku mengabaikannya. Aku tidak bisa membantu ibuku. Kau tahu sial. Saya akhirnya menghubungi Tuan Muda Hoffman. Tuan Muda Hoffman berjanji untuk kencan buta dengan Mandy. Sekarang mereka berdua bercampur. Apa yang bisa kita lakukan? Simon Zimmer tertegun sejenak. Lalu menghela napas sesaat kemudian. Memang, jika Mandy Zimmer bisa menikahi Araceli Hoffman, itu akan terlalu bagus untuknya. Tidak peduli apakah itu cabang ke-9. Namun, terkadang melon yang dipilih itu tidak manis. Namun, sekarang setelah hal-hal telah berkembang ke tahap ini, tampaknya mereka tidak dapat membantu suami dan istri mereka memiliki keputusan akhir. Setengah jam kemudian, Harvey York dan Mandy Zimmer datang ke restoran barat di tepi sungai Qinhuai. Mandy Zimmer pertama-tama pergi ke pusat perbelanjaan terdekat untuk membeli satu set pakaian kasual dan mengenakannya. Lalu membantu Harvey York memesan makanan dengan mudah. Harvey York menatap piring di depannya dengan ekspresi aneh. Karena dia menyukai semua hal ini. Tanpa diduga, Mandy Zimmer mengingatnya. Memikirkan hal ini, Harvey York menatap Mandy Zimmer dengan mata yang dalam. Dia tahu betul bahwa wanita ini pasti memiliki sesuatu di hatinya. Jika tidak, adegan ini tidak akan muncul. Apa? Jika kamu ingin menjaga hati seorang pria, kamu harus menjaga perutnya dulu. Harvey York melihat piring di meja ini dan tersenyum. Apakah kamu terlalu banyak membaca sup ayam untuk jiwa? Mandy Zimmer berkata dengan ringan. Jangan egois. Aku suka hal-hal ini. Oke, mari kita bicara bisnis. Katakan, apa hubungan antara kamu dan Cynthia? Mendengar topik berbalik lagi, Harvey York berkata dengan senyum masam. Lihat apa yang Anda maksud. Saya mengatakan bahwa Cynthia dan saya adalah hubungan biasa antara ipar dan ipar. Saya khawatir Anda menang tidak percaya, kan? Kakak ipar dan ipar biasa pergi ke bar. Kakak ipar biasa berpura-pura menjadi pacar kakak ipar. Kakak ipar biasa akan menyebabkan bencana bagi adik iparnya. Jelas, Mandy Zimmer tidak sebodoh yang dipikirkan orang luar. Dia sudah mengetahui banyak hal. Apakah Anda berpikir untuk mengganti istri Anda dan bukan ayah mertua dan ibu mertua Anda? Harvey York tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata, hanya kebajikan orang tuamu. Apakah menurutmu otakku kebanjiran? Mengapa kamu tidak mengubah ayah mertua dan ibu mertuamu? Sejujurnya, jika saya bisa mengubah ayah mertua dan ibu mertua saya, syukurlah sudah terlambat. Mandy Zimmer berkata dengan ringan. Saya mendengar bahwa orang tua Alexa Joyner berpengetahuan luas dan masuk akal. Dan mereka adalah orang tua teladan yang nyata. Mengapa Anda tidak mencobanya? Mungkin kalian adalah keluarga yang saling mencintai. Harvey York berkata dengan ringan. Oke, bisakah kamu berhenti berbicara tentang Alexa Joyner? Jika aku benar-benar memiliki sesuatu dengannya, apakah menurutmu dalam hal identitas dan karakternya, aku tidak akan datang untuk menyatakan perang denganmu secara langsung? Mendengar kata deklarasi perang, Mandy Zimmer menjabat tangan kanannya dan menatap Harvey York dengan ekspresi terkejut. Dia tidak bisa membayangkan bahwa pria berpenampilan biasa ini akan begitu percaya diri ketika dia mengatakan ini. Seolah-olah semua wanita di dunia akan tergila-gila padanya jika mereka melihatnya. Oke, mari kita tidak membicarakan beberapa di antaranya. Mandy Zimmer menarik napas dalam-dalam dan mengambil inisiatif untuk mengubah topik pembicaraan. Aku memintamu dan aku untuk makan di luar kali ini. Bukan tanpa alasan.
Bukankah kamu seorang ahli Feng Shui? Saya baru saja bertemu klien besar baru-baru ini. Saya khawatir saya membutuhkan Anda untuk membantu saya memeriksanya. Keluarganya memiliki masalah Feng Shui. Bab 4762. Pukul 9.30 keesokan paginya. Sebuah Ferrari 488 merah berhenti di pintu masuk Jifutang. Sesuai permintaan Mandy Zimmer, Harvey York mengenakan setelan tang dan duduk di kopilot. Segera, Mandy Zimmer menginjak pedal gas, dan Ferrari meraung seperti kilat. Dalam perjalanan ke depan, Harvey York membolak-balik kitab suci berusia berabad-abad di tangannya, dan berkata dengan ringan, "Pelanggan besar macam apa yang membutuhkan Anda untuk berhati-hati? Dan biarkan aku mengganti pakaian ini secara khusus." Bagi Harvey York, mengenakan pakaian yang nyaman adalah yang terbaik. Dan sekarang pakaian ini membuatnya merasa ekstra canggung. Mandy Zimmer ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Saya baru saja bertemu klien besar ini. Dia memiliki hubungan tertentu dengan keluarga Jin di Mordu. Dan dia memiliki energi yang besar. Tapi dia agak tertutup dan tidak mudah bergaul. Namun, saya mendengar bahwa Feng Shui keluarganya memiliki masalah besar. Masalah ini telah menyebabkan dia sakit kepala, mimpi buruk, dan bahkan jantung berdebar-debar ketika dia sering tertidur di siang hari. Dikatakan bahwa dia telah melihat banyak dokter Cina dan asing yang terkenal. Tetapi tidak ada dari mereka yang dapat menyelesaikan masalah. Kemudian, ketika saya pergi untuk memuja Sang Buddha, seorang guru mengatakan bahwa masalahnya adalah Feng Shui. Meskipun ada banyak ahli Feng Shui yang datang untuk membantunya membacanya. Namun, metode para ahli Feng Shui ini rata-rata. Saya pikir Anda sangat terkenal di industri Feng Shui di Jinling sekarang. Jika Anda dapat membantu saya menyelesaikan urusan klien, maka bisnis saya akan stabil. Mandy Zimmer tidak menyembunyikannya, tetapi mengatakan yang sebenarnya. Harvey York tertegun sejenak, lalu melirik Mandy Zimmer dengan penuh minat. Meskipun Mandy Zimmer tidak mengatakannya dengan jelas, Harvey York juga mengerti apa yang dia maksud. Apa yang dia maksud tidak lebih dari harapan bahwa Harvey York akan memberikan sedikit kontribusi untuk cabang ke-9. Dalam hal ini, setidaknya perlawanan Lilian Yates akan jauh lebih kecil. Lagi pula, jika Harvey York dapat membantu Mandy Zimmer dalam karirnya, Lilian Yates tidak akan banyak bicara, dikatakan. Kalau tidak, dengan Lilian Yates di tengah, tidak peduli seberapa keras mereka berdua bekerja, tidak mungkin mereka bisa kembali bersama dengan lancar. Memikirkan hal ini, Harvey York memandang Mandy Zimmer dengan sedikit senyum, dan berkata, "Jika sesuatu seperti ini terjadi di masa depan, temukan saya lebih banyak. Bahkan jika saya tidak bisa membantu yang besar, saya masih bisa melakukan yang kecil." Mandy Zimmer melengkungkan bibirnya. "Lebih baik Anda membantu saya dengan bantuan kecil daripada bantuan besar untuk Alexa Joyner." Harvey York tiba-tiba mereda, berhenti bicara, dan berkata bahwa toples cuka Mandy Zimmer akan dibalik lagi. Mobil melaju selama sekitar 1 jam, dan kemudian tiba di Teluk Huilong, salah satu komunitas kelas atas di Jinling. Mobil Mandy Zimmer berjalan di jalan dalam di komunitas, dan setelah beberapa saat, tiba di area villa. Harvey York tertegun sejenak. Tapi dia ingat Huilong Bay nomor 1 yang diberikan William Heath kepadanya. Awalnya, benda ini adalah hadiah yang dia berikan kepada Mandy Zimmer untuk ulang tahun pernikahannya. Tetapi dikembalikan oleh Mandy Zimmer. Harvey York merenungkan. Jika dia punya waktu, dia bisa pergi dan melihat-lihat. Dia selalu tinggal di Jifutang. Dan dia nyaman. Tetapi selalu ada orang yang datang mengganggunya. Dan istirahat tidak baik. Tak lama kemudian,
Mobil berhenti di gerbang Teluk Huilongno. 5. Tempat ini adalah area paling mewah di Teluk Huilong. Di ujung jalan, 100 meter dari sini, adalah Harvey York's Huilong Bay No. 1. Kemudian nomor 40. Nomor 2 milik William Heath. Dan nomor 3 dikatakan milik Joyner Family di Jinling. Fakta bahwa orang yang ingin saya temui hari ini dapat tinggal di Teluk Huilong nomor 5 tidak hanya menunjukkan bahwa statusnya sangat menonjol, tetapi juga menunjukkan pentingnya pertemuan ini hari ini. Bab 4763. Setelah memarkir mobil, Mandy Zimmer memberi isyarat kepada Harvey York untuk keluar dari mobil. Dan kemudian dia berjalan ke gerbang dan berkata dengan sopan kepada penjaga keamanan, "Halo, Pak. Saya Mandy Zimmer dari cabang ke-9 keluarga Jin di Mordu. Hari ini saya membawa seorang master untuk menunjukkan kepada Tuan Chiba Feng Shui. Saya telah berbicara dengan Nona Lina Chiba di telepon." Penjaga keamanan di pintu menatap Mandy Zimmer dalam-dalam, lalu mengeluarkan walkie-talkie dan mulai mengkonfirmasi. Setelah waktu yang lama, dia menekan tombol dengan klik, membuka pintu, dan membiarkan Harvey York dan Mandy Zimmer masuk. Mereka berdua berjalan melewati taman burung dan bunga. Segera, tidak jauh, seorang wanita dalam gaun panjang dengan wajah halus membuka pintu villa dan berjalan keluar. Dia memiliki temperamen yang unik dari orang yang superior, seperti seorang putri atau ratu, berdiri tegak dan melihat ke bawah pada semua makhluk. Pada saat ini, matanya yang indah melirik Mandy Zimmer sebelum dia berkata dengan ringan, "Nona Zimmer, selamat pagi." Itu hanya salam dan sapaan. Pada saat ini, wanita itu melingkarkan tangannya di dadanya dan tidak berniat berjabat tangan dengan Mandy Zimmer. Ini cukup untuk menunjukkan kebanggaan dan kesombongannya. Harvey York menyipitkan mata pada orang di depannya. Dari sosoknya yang tinggi dan nada suaranya, Harvey York pada dasarnya bisa menebak bahwa dia seharusnya berasal dari daerah Luzong. Dari Luzong, tinggi di atas, dan bermarga Zhang. Identitas orang yang datang sepertinya akan keluar. Nona Chiba, selamat pagi. Meskipun Mandy Zimmer adalah kepala cabang ke-9 keluarga Jin di Mordu, dia jelas tidak terlalu dihargai di depan pihak lain. Jadi Mandy Zimmer tidak keberatan saat ini, tetapi tersenyum dan berkata, "Saya mendengar bahwa Tuan Chiba sedang mencari beberapa ahli Feng Shui untuk datang untuk mengobrol tatap muka. Jadi saya membawa nomor 1 Feng Shui, Master di Jinling hari ini. Berharap bisa membantu Tuan Chiba sibuk." "Tuan Muda York, ini Nona Lina Chiba." Harvey York tersenyum sedikit, mengulurkan tangan kanannya dengan sopan dan berkata, "Halo, Nona Chiba. Tuan Feng Shui nomor 1 di Jinling." Lina Chiba melirik Harvey York dari atas ke bawah. Dan ada sedikit keraguan di matanya. Jelas, dia tidak berpikir Harvey York bisa memiliki keterampilan apapun di usia muda. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi berbalik dan berkata dengan ringan, "Ayahku ada di aula, ayolah." Setelah selesai berbicara, dia sendiri memasuki aula villa terlebih dahulu. Harvey York melirik wanita arogan dengan penuh minat, tetapi tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengikuti Mandy Zimmer ke aula villa. Segera, sekelompok 3 orang datang ke aula villa. Dekorasi tempat ini sangat kuno dan elegan. Porselen Gekilen dan Songguan Kilen yang diturunkan di rak kuno ditempatkan, yang tidak hanya menunjukkan kekayaan pemiliknya, tetapi juga menggambarkan warisan budaya. Jelas, pemilik tempat ini pasti memiliki sejarah, latar belakang, dan energi. Bukan pemulatiran lokal biasa. Mata Harvey York dengan cepat jatuh pada sofa gaharu di aula. Ada seorang pria dalam setelan tunik Cina dan sepasang kacamata kawat emas. Pada saat ini, dia sedang membaca kitab suci Buddhis dengan sungguh-sungguh.
Wajahnya anehnya pucat, dan Yintang agak hitam. Tetapi meskipun demikian, seluruh orang masih tampak energi dan penuh energi. Rambut yang sedikit abu-abu disisir dengan cermat ke belakang. Terlihat energi dan halus. Hanya saja ada rasa sesak yang kuat di antara alisnya. Dan di sisinya, ada lebih dari selusin pelayan khusus untuk dilayani. Hanya dengan melihat kemegahannya, Harvey York dapat memahami mengapa Mandy Zimmer begitu mementingkan pertemuan ini. Bab 4764. Pada saat yang sama, Harvey York juga mengenali identitas pihak lain. Salah satu dari 10 keluarga teratas di negara H, Pablo Chiba dari keluarga Chiba di Luzon. Ayah, Nona Zimmer ada di sini. Melihat pria parubaya ini, Lina Chiba melangkah maju dengan ekspresi hormat dan berkata dengan suara rendah. Dia juga membawa seorang pemuda yang dikenal sebagai Master Feng Shui nomor 1 di Jinling. Ketika dia mengatakan ini, kata-kata Lina Chiba jelas menghina. Jelas, Lina Chiba tidak menyukai orang yang berani menyebut dirinya Master Feng Shui nomor 1 di Jinling di usia muda. Tetapi dalam hal seperti itu, dia tidak akan membuat keputusannya sendiri, tetapi akan memberi Pablo Chiba hak untuk memilih. Dapat dilihat dari sini bahwa Lina Chiba kagum pada ayahnya, Mandy Zimmer. Itu benar-benar menggangguku. 10 keluarga teratas kami memiliki semangat yang sama. Jika Anda memiliki sesuatu, datanglah langsung kepada saya. Kamu benar-benar tidak harus begitu sopan. Pablo Chiba tampaknya tidak memiliki aura superior. Dia berdiri dan berjabat tangan dengan Harvey York dan Mandy Zimmer secara langsung. Dengan sikap kopral. Harvey York dengan cepat menemukan secercah napas. Menggunakan ini untuk memahami situasi Pablo Chiba. Tuan Chiba terlalu sopan. Mandy Zimmer tersenyum manis. Kamu bukan hanya bangsawan dari cabang ke-9 kami, tetapi juga tetuaku. Aku harus membawa seseorang untuk ditunjukkan padamu. Hehe. Mandy Zimmer bersikap sopan. Semua orang adalah orang biasa. Jangan terlalu sopan. Ayo minum teh. Wajah Pablo Chiba penuh dengan kesopanan. Dan dia jelas kebal terhadap pujian dari orang luar. Dia duduk sendiri, meski memiliki sikap kopral yang sopan. Sikap atasannya yang sudah berlangsung lama membuatnya lupa untuk mengajak Mandy Zimmer dan Harvey York duduk bersama. Apalagi ada yang menghidangkan teh. Yang paling penting adalah bahwa ini bukan apa yang dia lakukan dengan sengaja, sehingga membuatnya tampak lebih unggul. Lina Chiba melihat pemandangan ini, dan jejak ejekan dan sarkasme melintas di matanya. Tapi dia memperhatikan hidung dan hatinya. Hanya berdiri di lapangan. Seolah-olah dia tidak mendengar atau melihat. Suasananya sangat memalukan saat ini. Setelah Mandy Zimmer mengangkat kelopak matanya, dia dengan cepat mengeluarkan kotak hadiah yang dibawanya dan meletakkannya di atas meja dengan hormat. Tuan Chiba, ini sedikit perhatian. Terimalah dengan senyuman. Harvey York meliriknya. Ini harus menjadi volume kitab suci Buddhis dengan sejarah tertentu. Tapi masalahnya, hal ini tidak berarti apa-apa bagi Pablo Chiba. Kitab suci Buddhis keluarganya, harta Feng Shui dan hal-hal lain dapat dikatakan tak terhitung jumlahnya. Dalam beberapa hari terakhir ketika dia datang ke Jinling, dia menerima lebih banyak hadiah. Dan sesuatu seperti Mandy Zimmer benar-benar tidak bisa masuk ke matanya. Terima kasih, Mandy Zimmer. Bahkan jika dia tidak senang di dalam hatinya, Pablo Chiba masih berbicara tentang adegan itu. Aku sangat menyukai benda ini. Biarkan saja. Selain itu, kali ini saya datang ke Jinling karena ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Pertama, saya mendengar bahwa Uskup Ordas dari penjara Divine Might ada di Jinling. Saya ingin melihat apakah metode barat dapat meredakan roh jahat saya. Kedua, saya mendengar bahwa Jinling Real Estate telah menggali reruntuhan Taman Jinling.
dan berencana untuk mengembangkan real estate terbesar di Timur Jauh. Jadi saya mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan satu atau dua. Untuk hal-hal lain, saya tidak tertarik atau dalam mood untuk membicarakannya. Dengan kecerdasan Anda harus mengerti apa yang saya maksud, kan? Adapun kenapa kamu bisa masuk, kamu tahu sendiri, kan? Bab 4765. Jelas. Jika Mandy Zimmer bukan kepala cabang ke-9 keluarga Jin di ibu kota yang sebenarnya, itu bukan keluarga Jin di ibu kota yang sebenarnya. Jika bukan karena 10 keluarga teratas memiliki pepatah bahwa mereka terhubung bersama, saya khawatir Mandy Zimmer bahkan tidak bisa memasuki pintu ini. Dimengerti. Tentu saja saya mengerti apa maksud Tuan Chiba. Meskipun pihak lain pada dasarnya tidak menunjukkan banyak wajah, Mandy Zimmer tetap tersenyum. Saya baru saja mendengar bahwa Tuan Chiba mengalami beberapa masalah kecil baru-baru ini dan perlu diselesaikan oleh Tuan Feng Shui. Itulah sebabnya saya membawa Master Harvey York, yang baru-baru ini dikenal sebagai Master Feng Shui No. 1 Jinling, untuk menunjukkannya kepada Anda. Jika Tuan Chiba tidak keberatan, bagaimana kalau memberi Tuan York kesempatan? Jelas. Mandy Zimmer tahu betul bahwa Pablo Chiba tidak mudah dihadapi. Jadi dia bisa mengundang Harvey York. Dan dia bahkan tidak berani menunjukkan bahwa Harvey York adalah mantan suaminya. Karena begitu rusak, saya khawatir semuanya tidak akan lebih sulit untuk ditangani. Tetapi sampai batas tertentu, itu juga menunjukkan bahwa Mandy Zimmer berharap untuk menggunakan teknik Feng Shui Harvey York untuk membuka situasi. Tuan Feng Shui nomor 1 di Jinling. Hanya dia. Setelah Pablo Chiba menyipitkan mata ke Harvey York sejenak, ada tatapan jijik yang tak tersamar di matanya. Meskipun Harvey York mengenakan setelan tang, dia memegang kitab suci selama 100 tahun. Namun menurut Pablo Chiba, Harvey York terlalu muda, dan tidak ada yang istimewa dari dirinya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada rambut di mulut, dan pekerjaannya tidak tegas, dan pemuda seperti ini. Jika Harvey York adalah murid dekat dari master tertentu, maka Pablo Chiba mungkin masih mempercayainya. Tapi Harvey York adalah Master Feng Shui nomor 1 di Jinling. Pablo Chiba adalah orang pertama yang tidak mempercayainya. Lagi pula, di dunia Feng Shui Jinling, Mates Zora dan Hugo Yeager belum berbicara. Kualifikasi apa yang orang lain katakan bahwa mereka adalah Master Feng Shui nomor 1. Namun, Pablo Chiba juga tahu bahwa Mandy Zimmer tidak berani sembarangan mencari kucing dan anjing di jalan untuk menunjukkan Feng Shui kepadanya. Namun meski begitu, Pablo Chiba tidak tertarik menjadi kelinci percobaan. Dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu. Aku sudah membuat janji dengan Uskup Ordas dari Divine Might Prison. Uskup sudah mengatakan itu. Cari kesempatan untuk menunjukkannya padaku. Dia akan menjaga roh jahat dalam diriku. Adapun pemuda ini, karena dia berani datang. Apakah dia terpana atau benar-benar cakap? Dia dianggap berani. Hanya saja aku tidak cocok di sini. Biarkan dia pergi." Saat berbicara, Pablo Chiba sedikit marah dalam kata-katanya. Karena semakin dia memandang Harvey York, semakin dia merasa tidak bahagia. Dan Mandy Zimmer membawa orang seperti itu ke sini untuk membodohinya Pablo Chiba. Pada saat ini, Pablo Chiba memutuskan untuk memblokir Mandy Zimmer terlebih dahulu dan kemudian membicarakan hal-hal lain. Harvey York juga merasa tidak bisa berkata-kata ketika dia mendengar Pablo Chiba berbicara tentang Ordas di penjara Divine Might lagi dan lagi. Jika saya ingat dengan benar, di keluarga Parada sebelumnya, orang asing itu memujanya, kan? Sekarang, dia lebih populer daripada dirinya sendiri. Yang tidak masuk akal. Mandy Zimmer juga tahu betul bahwa di depan orang-orang seperti Pablo Chiba, jika Anda tidak maju,
Anda akan mundur. Jika Anda gagal kali ini, Anda tidak akan pernah bisa mendekat lagi. Karena itu, setelah memikirkannya sebentar, Mandy Zimmer masih tidak menyerah. Tuan Chiba. Nama Harvey York sebagai Master Feng Shui nomor 1 benar-benar tidak berasal darinya. Tapi, Mandy Zimmer, sudah cukup. Tidak perlu dijelaskan. Lina Chiba tiba-tiba mengerutkan kening. Dan kemudian berbicara dengan dingin. Tolong kembalilah. Ayahku akan beristirahat dengan baik. Mengerti. Ingat, tidak ada waktu berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.